Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونبيه وصفيه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. أما بعد. Sabahul khair semuanya, para guru, ustazah, pengurus, adminah, kajian kesayangan hati yang mudah-mudahan Allah tolong kita semua untuk senantiasa istiqomah dan bertawun ya, saling tolong menolong juga dalam kebaikan, sholat tahajud, kajian ilmu dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Eh, ini kita masuk dalam eh, tanggal-tanggal ya di bulan Sya'ban di mana Rasulullah SAW biasa melakukan bekam ya 17, 19, 21. Jadi bagi saudari-saudari, teman-teman semua yang barangkali biasa melakukan bekam, maka silakan berbekam di tanggal-tanggal ini. 17, 19, 21 Sya'ban. Atau barangkali ada yang belum sama sekali berbekam, silakan ya merasakan sunnah berbekam. Mudah-mudahan insya Allah sehat berpahala. eh Ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, teteh-teteh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya insya Allah masih dalam pembahasan hadis ke-9 dalam kitab An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mengambil yang mudah, meninggalkan yang susah. Ini hadis pembahasan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, maka jauhi. Wa ma amartukum bisyai' ya fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, penuhilah, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya kata Rasulullah, dulu ya yang menyebabkan para umat-umat Nabi sebelumnya kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak bertanya yang tidak diniatkan beramal, bahkan justru mendebat para nabinya. Baik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita baru sampai ya, nampaknya tentang perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Ya, perintah bisa jadi hukumnya wajib atau sunnah. Sementara larangan bisa jadi hukumnya haram atau makruh. Ya. Lalu pertanyaannya yang sesuai dengan judul pembahasan hadis ini di mananya? Kan judulnya mengambil yang mudah, meninggalkan yang susah, gitu ya. Yang diberikan seperti itu oleh penulisnya. Nah, dari kemarin kita baru bahas perintah itu antara wajib atau sunnah, kemudian dilaksanakan, dipenuhi segenap kemampuan kita, larangan itu haram ataupun makruh, dijauhi secara total. Terus bentuk mudahnya, bentuk sulitnya itu seperti apa gitu. Bahwa kita melihat di sini
dari hadis Rasulullah SAW, redaksi beliau itu ingin mengawali dengan prinsip dalam Islam sebagai modal awal ya menjalani agama itu. Em, Pemahaman tentang perintah dan larangan ya itu sebagai modal utama kita menjalani syariat Islam. Jadi kalau seorang muslim sudah otomatis ya melaksanakan yang wajib, maka apa yang sulit ya baginya untuk melaksanakan yang sunnah seperti itu. Sebaliknya, kalau seorang muslim menyepelekan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, maka bagaimana mungkin dia berat melakukan yang makruh? Ya, pasti enteng meremehkan. Ah, cuma makruh seperti itu. Karena biasa menyepelekan yang haram. Nah, itu ukurannya tuh. Jadi Rasulullah SAW di awal redaksi hadisnya ini sebetulnya ingin memahamkan kepada kita, nih perhatikan bahwa orang-orang yang ketika memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala ringan dia melangkahkan kaki ya, menggerakkan tubuh, pikirannya tidak ada penolakan ya ketika mendapatkan perintah, mendengar satu dalil misalnya tentang kewajiban-kewajiban tertentu, nggak ada langsung kalau begini gimana, kalau begitu gimana, enggak. Kita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW ketika merespon kewajiban, maka respon utama kita adalah sami'na wa ata'na. Seperti itu. Kami dengar dan kami taati. Bukan kami dengar, ya, bukan sami'na wa asoina. Seperti umat terdahulu. Orang-orang kafir Quraisy dan seterusnya. Kami dengar dan kami lawan, kami bantah, kami abaikan gitu. Kalau zaman sekarang, sami'na wa pikir-pikir dulu. Kami dengar, lalu kami pikir-pikir dulu. Nih sesuai dengan selera nggak nih? Ini sesuai dengan keinginan saya nggak nih? Sesuai dengan tendensi saya nggak nih? Sesuai kepentingan saya nggak nih? Kalau nggak sesuai, maka tar dulu deh. Masih banyak yang lain perintahnya. Jadi dipilih-pilih tuh perintah sesuai dengan kemauan masing-masing. Nah, ini tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya seorang muslim merespon kewajiban atau perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah, yang ringan melaksanakan kewajiban sudah barang tentu insya Allah ringan melaksanakan yang sunnah. Maaf, barangkali ada orang yang ukurannya ya masih sebatas melaksanakan kewajiban. Tapi untuk melaksanakan yang sunnah masih berat. Mungkin masih banyak seperti itu. Ya, karena memang iman itu kan bertingkat-tingkat. Nggak semua orang sama imannya. Ada yang baru sekedar, ah saya yang wajib-wajib aja. Ya nggak apa-apa. Iman itu bertahap. Nggak apa-apa. Ya, yang penting dijaga. Makanya eh, apa namanya dinamakan fardu ain. Wajib per kepala setiap kepala itu setiap muslim wajib melaksanakannya. Salat, puasa, zakat, ya haji jika Allah berikan kemampuan gitu kan. Nah, artinya ini yang fardu ain ini setidaknya dijaga seperti itu. Nah, kalau yang fardu ain ini sudah diremehkan, apalagi yang sunnah gitu. Ya, pasti malas-malesan. Sebaliknya, kalau fardu ain ini sudah ketat dia, punya standar tinggi, standar yang nggak bisa ditoleransi, pokoknya kalau puasa Ramadan, puasa nggak ada kamusnya dalam hidup saya, eh, mudah
jebol, ya. Mudah buka sembarangan tanpa ada uzur, tanpa safar, tanpa sakit misalnya. Pokoknya kalau lagi nggak kuat, buka puasa nggak bisa. Ya, zakat di mana sebagian Muslim mungkin belum melaksanakan zakat mal, ya. Karena selama ini mindset zakat adalah zakat fitrah saja. Ya, pokoknya tugas saya zakat fitrah. Cuma berapa? 40.000, 35.000 dalam setahun. Terus diharapkan untuk membersihkan eh, harta, jiwa. Ini kan perlu dipikirkan ulang nih. Nah, cuma modal 40.000 bersih kita semua, jiwa, raga, harta. Nah, maka penting untuk disadarkan, oh ada kewajiban nih, namanya zakat mal. Itu wajib, bukan eh, sunnah, bukan mubah, wajib. Orang-orang yang punya harta minimal 85 gram ya dalam setahun nisabnya kemudian tidak melaksanakan, maka dosa dia gitu. Nah, kalau yang wajib-wajib ini diperketat ya, standar eh, minimal dalam keluarga wajib itu nggak bermasalah, maka insya Allah akan mudah melaksanakan sunnah. Tapi kalau wajibnya diremehin, ya sholatnya bolong-bolong, nggak peduli, itu bagaimana diharapkan sunnahnya gitu. Nah, jadi seperti ini. Termasuk ya tadi ya, sebaliknya. Diperkuat. Pokoknya kalau udah haram-haram, ya. Pokoknya kalau nggak ada label MUI, kita nggak berani makan. Nah, setidaknya minimal seperti itu. Standar minimalnya. Jangan kemudian mudah melaksanakan yang haram-haram. Misal, bohong. Ya. Di masyarakat kita ini kadang-kadang kita menyaksikan bahwa ada orang-orang yang bermudah-mudah dalam kebohongan. Misalnya bercanda tapi bohong. Ya, Mbak, sekarang usianya berapa sih? Ya, alhamdulillah baru 20, padahal 45. Seperti itu. Itu kan dusta ya, bohong ya. Walaupun ya saya mah cuma bercanda doang, jangan diambil serius napa gitu kan. Kata orang Betawi mah. Nah, bercanda boleh, tapi kalau bohong, ini satu kebiasaan ringan tapi dosa kan begitu. Kalau yang haram-haram aja ringan dilakukan, maka kemungkinan besar dia itu akan mudah melakukan yang makruh gitu ya. Karena apa? Orang yang haram aja nggak dianggap mengerikan, bagaimana makruh gitu. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana bentuk mudahnya, kemudian kita bisa mengambil yang mudahnya, kemudian bagaimana kemudian kita bisa meninggalkan yang sulit. Seperti apa maksudnya gitu. Nah, ada dalam kaidah ya, kaidah fiqh, usul fiqh gitu kan. Eh al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Artinya kalau ada satu kondisi yang sulit banget gitu. Kayaknya kalau kita berhadapan dengan kondisi ini, wah ini berat banget ya gitu. Maka kondisi-kondisi seperti itu bisa menjadi sebab untuk kita ambil kemudahan. Nah, seperti yang kemarin ya kita pernah sampaikan, misalnya kita tersasar di gunung lagi hiking gitu. Kemudian qadarullah bekal habis. Ini kan kondisi sulit. Mau nyari warung di mana? Nggak ada warung di atas gunung gitu kan. Maka ketika perbekalan habis, perut kita sudah kelaparan, keroncongan, udah lemas, tiba-tiba di depan kita ada babi hutan. Kita nggak nemu tuh cari ayam, cari bebek misalnya enggak. Cuma ada babi, ya. Kemudian diam-diam kita mikir, ini gimana ya? Kita dalam kondisi sulit, udah lemas, pingsan. Kalau pingsan ya nggak ada bekal lagi bisa wafat di atas gunung. Maka kondisi seperti ini bisa kemudian menjadi dispensasi gitu, agar kita eh, mengambil langkah yang menyelamatkan nyawa dengan cara memakan yang haram tadi. Ya, cuma ini dalam keadaan sulit, darurat, eh, bisa kita lakukan sesuai dengan kadar ya.
gitu. Kemarin sudah kita jelaskan ini. Nah ini eh, hari ini kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taisir ya. Nah kaidah ini mempunyai eh, pengertian kalau memang betul-betul kita nggak bisa melaksanakan kewajiban karena satu kondisi yang begitu berat, atau kita tidak bisa menghindari yang eh, diharamkan karena kondisi juga yang begitu sulit, berat, maka Islam menyediakan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan sehingga tetap dia bisa melaksanakan kewajiban dengan mudah atau menjauhi larangan dengan mudah gitu. Di antara ya contohnya adalah misalnya kita eh, eh, melaksanakan sholat, kemudian sedang sholat itu ya ada luka atau ada apa jerawat yang kemudian ada darahnya ya. Sedikit ya darahnya sedikit, tiba-tiba tadi misalnya bekas jatuh lecet ketika sholat nampak misalnya di tangan ini, duh ini kok keluar darah sedikit gitu ya dalam luka kita. Nah ini di antara contoh-contohnya. Nah, termasuk juga misalnya bentuk-bentuk najis ya, najis-najis yang eh, barangkali kita nggak sadari gitu. Nah, hal seperti ini kan kalau kita kemudian harus membasuh, mencuci, kemudian nanti keluar lagi darahnya, misalnya masih ada sisa-sisanya, kan agak-agaknya repot gitu. Harus membatalkan wudhu lagi, bersihin lagi, ya. Padahal nanti kita melihat bahwa ini akan keluar lagi nih. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dalam Islam itu mendapatkan keringanan. Nah, artinya yang seperti itu tidak dianggap membatalkan sholat kita, tidak dianggap sebagai najis gitu kan. Nah, atau seperti apa? Misalnya ada akad muamalah, ya. Muamalah dalam hal di toilet umum. Tertulis di situ 2.000 misalnya. Untuk toilet mandi 5.000 misalnya. Nah, kalau muamalah ini betul-betul kita perhatikan secara akad yang spesifik bahwa 2.000 untuk buang air kecil atau buang air besar, adapun yang 5.000 untuk mandi, misalnya ya, betul-betul disesuaikan dengan tarif dan menu gitu. Nah, apakah kemudian kita periksa satu-satu bahwa yang 2.000 itu pasti hanya buang air kecil atau buang air besar? Kita tanyakan satu persatu, atau misalnya dipukul rata saja gitu. Nah, kalau dilaksanakan secara detail, si petugas toiletnya kemudian nanya satu persatu, kemudian dicek berapa lama di dalam toiletnya, ini masyakoh dalam Islam itu. Kesulitan, capek sekali dia harus nanya satu-satu gitu. Kemudian, oh Bapak 5 menit ya, 5 menit gak apa-apa dah, 2.000. Oh Bapak tadi 15 menit, ya udah deh Pak 7.000 aja. Masa satu-satu ditanyain? Bagaimana kalau lagi padat? Ngantri, ya kan? Rest area kan padat tuh. Nah, ini masyakoh ya. Maka dalam kondisi seperti ini muamalahnya diringankan. Muamalahnya diambil ya akad umum saja. Bahwa orang yang masuk semuanya 2.000 udah diambil umum saja. Mau sebentar mau lama ya karena dia juga nggak mungkin ngecek satu-satu kan. Mana mungkin dia nanya, Pak mandi apa buang air kecil. Pak tadi berapa lama? Capek sekali gitu. Nah, dalam hal ini jadi keringanan, kesulitan bisa menjadi sebab keringanan gitu. Harusnya detail setiap akadnya, kemudian bagaimana penerapan akad muamalahnya. Ya, muamalah itu biasa kita pahami dengan jual beli gitu Bu ya, sewa menyewa dan lain sebagainya gitu. Jadi ibu-ibu yang barangkali punya apa namanya usaha toilet umum, ya barangkali
tadi terjadi kejadian seperti itu ya, artinya eh, nggak mungkin kita detail satu persatu, kemudian dibedakan sesuai dengan durasi dia di dalam toilet. Nah, ini dalam Islam ada keringanan, udah dipukul rata semuanya karena ada kesulitan kalau kita melaksanakan SOP yang terlalu spesifik seperti itu. Jadi Islam itu ad-dinu yusr kata Rasulullah. Agama itu mudah gitu. Jadi jangan kemudian kita persulit sendiri dengan kekakuan bersikap gitu. Kalau dilihat ada apa namanya masyakoh kesulitan yang syar'i, maka kita toleransi gitu. Tapi pun begini, eh, kita cek, maaf, sebelum saya jelaskan yang ini, contoh-contoh lainnya adalah misalnya di antar bentuk ke apa namanya keringanan dalam Islam. Kalau ada orang yang asam uratnya kambuh, setiap persendian di kakinya sakit banget gitu. Sehingga kalau berdiri dia sulit sekali, kayak ditusuk-tusuk atau panas gitu. Maka kondisi yang sulit ini bisa membuat atau eh, 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 memberikan alternatif lain baginya untuk mengambil cara yang lebih mudah. Yang penting dia tetap melaksanakan kewajiban itu, yaitu sholat dengan cara duduk gitu. Nah sama tuh, ada orang-orang yang barangkali qadarullah Allah berikan ujian lumpuh, maka berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, maka berbaring. Nah ini kesulitan ya menjadi sebab ataupun dispensasi untuk mengambil kemudahan. Ini contohnya gitu kan. Eh, Apalagi orang yang berpuasa harusnya normalnya ya puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi karena dia safar ya perjalanan jauh. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling aman ya 90 kilometer deh gitu. Maka dia boleh memilih. Kalau kira-kira dia lemes, aduh udah gemeter nih. Saya safar perjalanan nih. Maka dia boleh memilih untuk berpuasa, tidak berpuasa. Maka tidak kemudian dia menganggap dirinya, aduh saya berdosa nih. Akhirnya saya buka puasa juga. Harusnya saya berpuasa bulan suci Ramadan, masa saya buka? Nah, enggak begitu pola pikirnya. Karena dalam Islam itu ada masyakoh, ada kesulitan. Sehingga dari kesulitan itu Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa ini ada kemudahan. Kamu dalam kondisi safar yang membutuhkan apa namanya energi yang kuat. Kalau enggak nanti pingsan di jalan, celaka dan lain-lain gitu. Maka silakan berbuka. Nah berbukanya itu bukan dosa. Dia namanya rukhsah gitu. Kemudahan-kemudahan dalam syariat. Dari kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan eh, apa namanya kemudahan. Nah ini kan bentuk-bentuk apa namanya contoh-contoh kesulitan yang kemudian menyebabkan kita boleh mengambil kemudahan gitu. Nah, akan tetapi, nah ini, akan tetapi jangan sampai kemudian kita membuat standar sendiri, ya. Sama sebetulnya. Di hari Selasa hari Kamis ya, saya sudah menyampaikan bahwa kadang-kadang kita sebagai muslim ini membuat standar sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahwa aduh kalau saya begini kayaknya sulit deh. Ya udah deh, saya ngambil mudahnya aja. Nah, ini ada kemudian eh, yang kita harus cek nih benar-benar sulit atau enggak gitu ya. Di antaranya harus betul ya. Disebut sulit itu versi syariat atau versi agama ya beneran sulit atau kita buat-buat sulit sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa yang semestinya nggak sulit tapi dibikin sulit. Nah ini apa ya? Mempermainkan syariat lah ya, membuat standar sendiri nggak bisa. Kita harus mengikuti apa namanya standarnya syariat, bagaimana sulitnya sesuai dengan aturan atau ukuran dari syariat gitu. Nah intinya adalah itu.
daruratnya tidak boleh dibuat-buat. Kemudian sulitnya juga nggak boleh dibuat-buat gitu. Sehingga bisa kemudian insya Allah kita cek mana sebetulnya yang bisa kita ambil kemudahan atau sesungguhnya kita sedang melakukan kesembronoan gitu ya dalam bersyariat. Artinya mudahnya eh, versi kita dan kita sesungguhnya sedang melanggar perintah Allah dan Rasulullah karena aslinya nggak mudah kita jadikan mudah gitu. Nah ini justru tidak boleh ya. Yang dibahas pada pertemuan pagi ini ya kesulitan dapat menjadi sebab kemudahan adalah yang memang betul-betul sulit secara syariat. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, orang lumpuh nggak bisa sholat berdiri maka duduk ataupun di kursi roda ya, ataupun berbaring gitu. Eh, Orang yang berpuasa kesulitannya apa? Sakit misalnya. Kalau diteruskan puasa malah menyebabkan wafat, meninggal, pingsan dan lain sebagainya, maka boleh dia tidak berpuasa. Nah, hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan mudah. Tidak ada kemudahan ya Allah kecuali yang kau jadikan mudah. Sesungguhnya engkau maha kuasa, maha mampu menjadikan yang sulit itu menjadi mudah. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur jami'il muslimin wal muslimati kafah. Ya Allah mudahkanlah urusan kami, urusan kedua orang tua kami, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ya musahil sahil, ya muyassir yassir. Allahumma yassir lana kulla asir, fa inna taysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir. Rabbana ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sighara. Ampuni kami ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami, sebagaimana dulu mereka menyayangi kami sejak dalam kandungan, melahirkan sampai kami dewasa, bahkan sampai memiliki cucu ataupun cicit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك